Seperti yang kita ketahui di part 1 bahwa sekarang Steve telah tiada. Dia gantung diri di pohon kalimati itu dan dikuburkan tepat di bawah pohon besar itu. Lalu kita mutusin untuk turun dan Suko bilang, "Tenang mas, kita harus bicara yang sejujurnya nanti di bawah. Apa yang sebenarnya terjadi." Tapi gua nolak di situ. Gua gak mau nama Steve jadi aib buat dia dan keluarganya. Dan teman gua yang dari Bandung itu pun setuju. Pada akhirnya semua setuju. Dan saat semuanya udah masuk tenda, di situ di malam itu gua masih terjaga. Dan tiba-tiba di sela-sela dinginnya malam, dari semak-semak, gua ngeliat Steve merangkak. Gua ketakutan saat itu. Apa itu benar Steve? Tapi mukanya rusak. Satu matanya keluar dan ngeluarin darah. Lidahnya menjulur keluar nanah. Di situ gua takut, jijik, tapi gua kasihan sama dia. Dan tiba-tiba dia mendekat. "Berhenti, jangan mendekat. Alammu beda dengan alam teman-temanku. Balik sekarang," ucap si Suko. Gua sempat nanya, "Itu dia hidup apa gimana?" "Bukan mas, dia bukan temanmu. Dia adalah sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya." Singkat cerita, malam berganti pagi. Patricia langsung ngajak membereskan peralatan dan pulang. Gua berusaha untuk kuat dan tegar sambil nyiapin kata-kata apa yang akan gua katakan ke petugas pos nanti. Sesampainya gua sampai di gerbang pos pendakian, gua langsung mengatakan bahwa Steve hilang di Gunung Semeru. Kita sempat ditanya-tanya, kenapa bisa hilang dan bagaimana ceritanya. Petugas dan masyarakat sekitar mulai nyari-nyari di mana teman kita yang bernama Steve. Kita ngabisin waktu 2 hari di sana sambil cemas dan was-was takut kalau kebohongan kita nanti terungkap. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu, petugas menyuruh kita untuk pulang. Dan tiba-tiba datanglah sosok yang gak asing, yaitu Mbah Dipo. Dan dia berbisik ke gua, "Wis tak inget na yo, koncomu iki." Gua bilang, "Maaf mbah, saya kurang ngerti bahasa Jawa." Terus mbah itu bilang lagi, "Udah, sekarang kalian pulang saja ke asal masing-masing. Biar mbah dan bapak petugas yang akan mengurus temanmu itu." Dalam hati gua mikir, ngurus apa? Apa yang perlu diurus? Siang menuju sore, kami dapat tumpangan gratis untuk pulang. Dan tiba-tiba dari kejauhan, gua ngeliatin Steve itu lagi ngelambain tangan, kayak ngucapin perpisahan gitu. Selang 2 jam, kami sampai di stasiun.
Di situ Suko pesan, kalau ada apa-apa, jangan sampai bocorin apa yang telah terjadi di atas. Tetaplah jadi manusia yang benar-benar manusia. Waktu itu, gua masih gak percaya kalau sahabat gua, Steve itu udah gak ada. Gua ngeliat waktu itu Patricia masih nangis. Hatinya masih terguncang saat itu. Sebelum masuk kereta, kita semua sempat nganterin Patricia untuk ke angkutan yang akan nganterin dia pulang ke Semarang. Di situ gue berpisah sama Suko dan Patricia. Gue lihat Patricia masih terguncang, dan setelah gue sampai ke kota asal gue langsung naik Kopaja untuk datang ke rumah ibunya Steve. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya Doni. Ada Nadoni. Steve mana? Dan gua bilang, Tante, mohon maaf sebelumnya. Belum sempat selesai ngomong, mamanya Steve langsung bilang, Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steve, Don? Pada akhirnya, gua langsung bilang ke mamanya Steve kalau Steve itu hilang saat mendaki di Gunung Semeru. Kaget dia. Dia bilang, "Kamu jangan main-main, Don." Iya, Tante. Kami dan para relawan di sana udah mencari keberadaan Steve, tapi belum ketemu. Sontak, mamanya Steve langsung teriak-teriak. Steve, Steve, di mana kamu, Nak? Dan gua pun gak pakai pamit, langsung pergi dari rumah ibunya Steve. Udah lama gua simpan cerita ini di dalam berangkas tua, dan gak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi maaf Steve, gua terpaksa harus bongkar semua kisah diari lu. Maafin gua Steve. Dan setelah pendakian itu, pagi itu gua mau berangkat ke kampus. Dan tiba-tiba, woi anjing kau, jalan pakai mata bung, jangan asal. Gua hampir aja keserempet bajai. Untungnya supir bajai itu sigap banting setir. Kalau enggak, mungkin gua udah dilindes, walaupun sama bajai. Dan akhirnya gua minta maaf. Setelah itu si supir bajai malah ngajakin gua untuk naik, karena dia kasihan ngeliat gua yang lari-lari tanpa arah. Ya udah bang, anterin aku ke kampus. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya. Sesampainya gua sampai ke dekanat, gua ngasih ongkos ke supir bajai itu sambil tunggu sekitar 45 menitan. Pas gua kasih uang, dia kaget. Loh bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku hanya 750 perak. Ini kau kasih uang lembaran Borobudur. Gua cuma senyum aja, dan gua langsung jalan ke ruangan dosen pembimbing. Sesampainya di depan pintu, gua ketok. Di dalam ruangan ada suara. Silakan masuk.
Maaf Pak, saya mau menginformasikan sesuatu. Oke, informasi apa? Gua sempet gugup waktu itu. Anu Pak, anu, kalau kamu sudah gak anu-anu lagi, kamu bisa kembali lagi. Sekarang saya lagi sibuk. Diam gua lumayan lama. Setelah itu, dosen gua bilang sesuatu yang lumayan buat gua kaget. Kenapa? Kenapa temanmu? Sudah mati kah dia? Begitu aja kok gak mampu ngungkapin. Dalam keadaan bingung, gua nanya, kok Anda tahu? Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini, bahwa kau akan datang juga ke sini sebagai bukti bahwa semua yang kau ucapkan itu nyata. Gua bertanya-tanya di situ, siapa dan kenapa? Dosen gua bilang lagi, namanya Steve. Dia sahabatmu bukan? Makin bingung aja gua di situ. Dan dosen gua bilang juga, kalau sekarang gua ada yang ngikutin. Lalu gua disuruh tabah sampai pada waktunya dia pergi buat kembali ke dalam jasad.